Hai guys, balik sama gua Nisa di Karis New Pink. Video kali ini gua langsung potong aja ya, karena memang begitu banyak request dari ya teman-teman gue juga dan juga yang nge-DM gue. Udah saatnya gua ngebahas seri C Mercedes-Benz. Nah, kali ini gua akan ngebahas Mercy W203 yang memang sebenarnya banyak banget sih ya yang minta sama gua untuk nge-review seri Mercy W203 ini. Tapi khususnya yang sekarang, gue akan ngebahas Mercy W203 C240 yang udah facelift. Oke, ini gue akan ngomong in generally dulu aja ya. Si Mercy W203 ini memang diproduksi dan dijual sama Mercedes-Benz dari tahun 2000-an sampai tahun 2007. Nah, ini seperti biasa nih, Mercedes-Benz pasti ada si pra-facelift dan si facelift. Untuk tipe mesinnya atau tipe yang dijual sama Mercedes-Benz seperti biasa, untuk Mercy W203 itu pasti ada klasik, ada elegance, dan juga ada avant-garde. Untuk tipe, ya sekali lagi gue ngomong ya, si Mercy W203 ini tipe mesinnya pun juga banyak. Ada yang C180, C180 kompresor, C200, C230, C240, C320, atau mungkin ada juga yang Mercy W203 C270 yang diesel. Tapi yang sekarang gue tekanin nih, gue akan ngebahas Mercy W203 C240 yang udah facelift. Ayo kita lihat nih, ada di belakang soalnya mobilnya. Kita langsung ngomong eksterior ya guys ya. Nah, untuk si Mercy W203 ini memang bentuk headlampnya udah banyak berubah dibandingkan sama si kakaknya si Mercy W202. Kenapa? Ini yang dibilang sama orang-orang zaman dulu namanya mata kacang. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang si Mercedes-Benz dari si akhir tahun 90-an, dia itu memang udah ngerubah desainnya yang tadinya matanya kotak, sekarang jadi yang semi bulat kayak begini. Nah, gue harus ngomong sih ya, Mercedes-Benz ini memang udah ngerubah tipe bulat ini dari si Mercy W210. Lalu ada si Mercy W203 yang sekarang gue mau review. Lalu ada juga si Mercy W211 yang sebelumnya gue udah pernah review. Seperti yang kalian lihat, bentuknya emang mata kacang. Jadi buat kalian yang lagi nyari Mercy W203, ciri khas pertamanya apa sih? Nih ciri khas pertamanya. Nah, yang kedua, karena sekarang gue lagi ngebahas Mercy W203 yang sudah facelift, kalian bisa ngeliat perbedaan di grillnya guys. Kalau yang pra facelift, grillnya ini barisnya ada 4. Nah, kalau ini kan udah facelift nih, jadi grillnya barisnya cuma ada 3. Terus, yang kedua, untuk bisa ngebedain itu klasik atau mungkin itu elegance atau avant-garde, kalian bisa ngeliat emblem di sini. Ya, walaupun emblemnya itu bisa diganti lah ya, cuman ini tuh memang udah bisa ngebedain tipe Mercy W203 yang kalian mau beli. Oh ya, satu lagi guys ya, kalau yang facelift itu udah ada side marker. Jadi emang kebanyakan ya yang punya Mercy W203 yang masih pra facelift, mereka itu suka bikin side marker sendiri. Cuman kalau yang udah facelift, untuk Mercy W203 ini udah pasti ada bawaan si side marker ini. Untuk tipe Mercy W203, ya kalian bisa lihat ya, ini pokoknya spionnya itu nggak bisa di retract ya guys ya, kecuali ada beberapa tipe Mercy W203 yang memang udah ada opsi nge-retractnya. Cuman yang umumnya untuk Mercy W203, baik itu C180, C200, C230 ataupun C240, spion nggak bisa di retract. Jadi jangan coba-coba kalian mau maksain untuk dilipat atau mau diapain gitu ya. Jadi jangan deh ya, daripada nanti rusak. Karena yang sekarang gue review itu adalah Mercy W203 C240 tipe elegance, dan ini facelift ya guys ya. Ini yang kalian harus tahu untuk ngebedain.
Ini adalah tipe Mercy W203 C240 facelift dan yang elegance. Beda dengan yang Avantgarde ya guys ya. Karena kalau yang Avantgarde untuk di bagian apa ya kaca yang di sini itu ada dots warna kayak silver tapi base-nya tuh hitam. Nah, itu yang ngebedain Avantgarde-nya. Dan yang paling dicari sama anak muda dari si W203 C240 ini adalah sunroof. Ya gimana ya, karena ya sunroof itu lo kalau dibuka tuh kelihatannya gaya gitu, mobilnya sporty. Pokoknya siapapun mau orang yang bawa mobil sunroof kelihatannya jadi makin ganteng atau kece. Untuk bagian belakang si W203 C240 ini gue sekalian langsung ngebahas kapasitas bagasinya aja ya, karena menurut gue kapasitas bagasi itu lumayan penting gitu guys. Ini kita buka. Menurut gue sih ya nggak terlalu kecil juga, tapi nggak sebesar dari tipe E si Mercedes-Benz yang punya. Ini cukup lah ya kalau misalkan lo bawa koper kecil 2 atau 1 koper besar, atau misalkan untuk daily activity lo gitu, untuk bawa baju ataupun sepatu itu masih cukup, dan ini masih reliable banget untuk dipakai sehari-hari. Ini kalau gue bilang dari tampak belakang untuk pre-facelift ataupun yang facelift si W203 C240 ini memang tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Cuman ya tadi gue ngomong ya, facelift itu perbedaannya memang ada di eksterior dan ada di interior yang paling mencolok. Karena Mercy W203 C240 Elegance facelift yang sekarang lagi gue review ini memang udah diganti velgnya ya, seperti kalian lihat. Ini velgnya AMG style ori, jadi memberikan kesan mobil ini tuh lebih sporty dari kalau kalian ngelihat Mercy W203 yang masih standar. Jadi dapat sportinya, dapat kece-nya, dan dapat, gue yakin sih kayaknya dapat enaknya ya. Jadi ya kita lihat nanti lah kalau misalkan gue pas nyobain. Sekarang gue mau kasih tahu kalian review soal di dalam kap mesinnya dia. Karena menurut gue ini yang paling menarik di antara semua. Oke, ini yang paling menarik menurut gue pada saat gue setiap nge-review mobil-mobil ya, yaitu di bawah kap mesin. Kenapa? Karena gue bisa ngasih tahu nih ke kalian ini tipe mesinnya apa, horsepower berapa, dan so on gitu ya. Untuk si Mercy W203 C240 Elegance facelift yang sekarang gue lagi review, tipe mesinnya ini M112. Ingat ya, M112 ini berbagi dengan mesin Mercy W211 yang E240 ataupun yang Mercy W211 E260. Jadi M112 horsepowernya 170, businya tetap 12, ingat ya, businya tetap 12. Dan karena ini Mercy-nya itu Mercy tipe C W203, dia nggak ada aki kecil. Karena sebenarnya aki kecil itu kan memang dipakai untuk SBC, karena sistem ABS-nya dia ini masih belum SBC. Jadi aki besarnya masih cuma akinya cuma satu, which is itu aki besar, dan itu adanya di belakang. Jadi ruang mesinnya tuh compact banget. Nah, karena ini compact, jadi kalau misalkan kalian mau ganti engine mounting ya, ini nih sebenarnya yang paling yang paling digembar-gemborkan orang-orang, ganti engine mounting gimana. Jadi ini adalah tipe Mercy yang emang agak sulit untuk ganti engine mounting. Karena apa? Ruang mesinnya kecil, terus mesinnya gede, jadi emang butuh waktu untuk ganti engine mounting dan ganti parts-parts lainnya. Nah, seperti kalian lihat ini bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan ini filter udara, dan di sini tuh ada tempat seatingnya. Ini adalah mesinnya sedemikian besar kayak begini. Oke, sekarang gua akan lihat interiornya tuh seperti apa sih ya, karena ini memang bener-bener akan gue bedain dengan si Mercy tipe E yang selama ini sering gue review guys. Nah guys, ini bentuk dari interiornya seperti ini nih, seperti yang gue bilang ya, perbedaannya memang cukup banyak antara si Mercy W203 Pra Facelift dengan si Mercy W203 Facelift. Yang pertama pengen gue review itu adalah ya pada saat gue berkendara seperti apa nih bentuknya. Untuk setirnya memang dia udah bisa naik turun dan bisa untuk di adjustable ya, tiltnya lengkap. Tapi masih manual ya guys ya, jadi bukan elektrik. Lalu untuk joknya, untuk maju mundur
masih manual, tapi untuk senderan punggung gue itu udah otomatis. Begitu juga kalau lo mau ninggiin jok ya, kalau misalkan lo butuh ngelihat ke depan lebih tinggi, ini dia pengaturannya sudah otomatis. Tinggi badan gue 165 dan kayaknya gue nggak perlu ngasih tahu berat badan gue berapa ya. Tapi gue akan ngebedain ini rasanya gue naik Mercy W203, which is ini adalah Mercy C-Class, dengan si Mercy E-Class yang selama ini sering gue review. Kalau gue rasain ya, ini gue belum nyetir nih ya, belum nyetir jalan. Kalau gue rasain memang bentuknya tuh compact banget gitu. Kenapa gue bilang bentuknya compact? Itu semua di sini tuh serba deket gitu. Jadi kayak pengaturan lampu, terus kayak misalkan gue mau buka tutup kaca, ini deket banget dan semuanya tuh terjangkau dengan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri gue. Nah, terus yang mau gue highlight lagi nih ya, perbedaannya antara si Mercy W203 pra facelift dengan si Mercy W203 facelift itu adalah audionya itu udah bedanya jauh banget. Jadi kalau yang facelift itu udah ya tombol udah lumayan canggih lah ya. Lalu untuk pengaturan air conditionernya itu juga udah tombolnya udah berbeda jauh dengan si Mercy W203 pra facelift. Untuk bentuk dashboardnya pun juga agak ngebulet ya, karena ini kayaknya mau nyamain bentuk eksteriornya si Mercy W203 yang agak bulet-bulet gitu ya eksteriornya, dan interiornya pun juga disamakan dengan semi-semi bulet juga gitu. Dan yang menarik nih ya buat gue ini adalah kompartemen. Ya lagi-lagi kompartemen, karena gue perempuan, gue suka nyimpen semua barang di dalam mobil. Ini adalah kompartemen serbaguna yang gue suka. Karena apa? Di sini ada dua pencetan ya guys ya. Kalau gue pencet yang agak panjang bentuknya, dia akan ngebuka bagian bawahnya gitu. Tapi kalau gue tarik yang bagiannya pendek, ini adalah bagian yang kecilnya yang which is bisa dimasukin uang atau misalkan e-tol dan lain-lainnya. Ini yang menjadi highlight sih anak-anak muda zaman now ya. Wah, ada sunroof Sultan ini, dan ini masih berfungsi sangat normal ya mobil customer / temen gue ini. Dan ini memang yang paling digadang, yang paling dicari-cari juga sama pemakai mobil zaman sekarang ya, karena dengan adanya sunroof, lo lihat kan kelihatannya gue lebih kece kalau pakai sunroof. Nggak pakai sunroof, muka gue biasa aja. Itu yang ngebedain sunroof guys. Perbedaan yang cukup signifikan lainnya ya antara si Mercy W203 pra facelift dengan si Mercy W203 yang sudah facelift, ini ada di speedometernya. Bentuk speedometernya tuh memang jauh berbeda banget ya. Gue lagi-lagi gue susah nih menjelaskan dengan kata-kata, lebih enak dengan gambar. Nanti kalian bisa lihat, dan mungkin nanti di video-video berikutnya gue juga pasti akan ngebahas Mercy W203 yang pra faceliftnya. Cuman kalau yang sekarang, kenapa gue suka nih yang facelift ya? Karena dia itu base-nya, dasarnya dari si speedometernya itu hitam. Terus dia tuh ringnya itu ada silver, dan sebenarnya di sini itu kurang lebih mirip banget sama si W211. Karena apa? Di sini ada indikatornya, jadi kayak untuk servis A-nya udah kelihatan. Terus kalau misalkan lo mau digital kilometernya juga kelihatan, and so on gitu ya. Dan menurut gue ini kayak lebih canggih aja gitu. Oke. Bagian depan udah di-adjust dengan panjangnya kaki gue, dan ini sekarang gue lagi duduk di bagian belakang. Seperti yang kalian lihat ya, ini compact lah ya. Gue nggak bilang sempit banget buat gue, cuman pas. Tapi kalau misalkan kalian punya tinggi badan lebih daripada gue ataupun badan lebih besar daripada gue rasa kalian juga pasti akan merasa bagian belakang dari si Mercy W203 ini lebih sempit ataupun mungkin lebih ngerekap gitu kali guys ya. Cuman overall sih kalau gue nyaman, dan di belakangnya juga ternyata dia ada apa sih nih ya, kisi AC ya, kisi AC. Cuman ini kisi AC-nya hanya dibarengi dengan untuk ngebuka atau ngetutup kisi AC-nya aja. Oke, sekarang gue mau ketemu sama yang punya nih mobil ya, si Mercy W203 C240 facelift ini, karena gue mau minjem kunci mobilnya, dan sekalian gue nanya-nanya lah ya, kenapa sih dia ngambil mobil ini, plus gue mau nyobain rasanya naik Mercy W203 C240 dengan horsepower 170 yang tadi gue bilang.